Halo, selamat datang di channel ini. Saya dengan Olivia, skincare expert. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail seputar kesehatan kulit kecantikan karena kalian sedang menyaksikan Above Beauty. Akhir-akhir ini cuaca di Jakarta sedang panas-panasnya dan seperti yang kita ketahui bahwa sinar matahari itu bisa membahayakan untuk kesehatan kulit. Nah, oleh karena itu kalian jangan lupa untuk menggunakan selalu sun protection yang ada dua jenisnya nih. Ada yang termasuk ke dalam kategori sunscreen ataupun kategori ke sunblock. Nah, nanti saya akan bahas apa sih perbedaan dari sunscreen dan juga sunblock. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi sinar matahari itu ternyata bisa memberikan dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung dari lamanya kita terpapar dari sinar matahari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk sinar matahari itu bisa memberikan dampak positif, yaitu sebagai nutrisi dari vitamin D. Ya, benar banget. Mungkin dari kalian sering mendengarkan disarankan untuk berjemur di pagi hari, apalagi pada zaman dulu pandemik atau COVID, yang dimana kita disarankan untuk selalu berjemur di pagi hari untuk mendapatkan paparan dari sinar matahari di pagi hari. Namun, tentunya pada waktu-waktu tertentu yang disarankan untuk kita terpapar dari sinar matahari. Nah, dan juga dari penentuan jam terbitnya sinar matahari atau terpaparnya dari sinar matahari itu juga mempengaruhi dari efek dampak positif untuk kulit kita. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk di atas jam 10 pagi sampai siang hari itu sinar matahari ternyata bisa memberikan dampak negatif, atau kalau kita terpapar terlalu lama dari sinar matahari, itu bisa memberikan efek negatif untuk kulit kita. Salah satunya adalah kanker kulit. Ya, benar banget. Jadi, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen ataupun sunblock sebelum teman-teman bepergian keluar ataupun kiranya nantinya akan terpapar dari sinar matahari. Nah, kalian jangan keliru untuk membedakan antara sunscreen dan juga sunblock. Memang keduanya fungsinya sama untuk melindungi dari sinar ultraviolet atau UV. Tapi tentunya dari sunscreen dan juga sunblock memiliki perbedaan dari cara kerjanya, dari teksturnya, dan juga penggunaannya. Yang pertama dari tekstur produknya, di mana kita tahu bahwa untuk sunscreen itu lebih cepat penyerapannya jika dibandingkan dengan sunblock. Nah, di sini juga teman-teman untuk kondisi kulitnya itu juga harus diperhatikan. Jadi artinya kapan menggunakan sunscreen dan juga kapan menggunakan sunblock. Yang kedua dari cara penggunaannya. Nah, jadi untuk cara kerjanya dari sunscreen maupun sunblock ini juga berbeda. Kalau sunscreen tentunya cara kerjanya adalah menyerap dari sinar UV yang terpapar ke kulit kita. Dan kalau sunblock itu cara kerjanya adalah blocking. Jadi ketika kulit kita terpapar dari sinar UV, sunblock itu bekerja memblocking dari paparan sinar mataharinya. Artinya, mungkin teman-teman sering mendengar bahwa atau sering melihat di dalam kemasan sunscreen atau sunblock itu juga ada tulisannya 10-15 menit penggunaan sebelum kalian berjemur atau terpapar dari sinar matahari. Nah, itu sudah pasti adalah dari cara penggunaan dari sunscreen. Tapi kalau sunblock itu tidak perlu karena langsung cara penggunaannya secara langsung. Lalu perbedaan yang ketiga adalah dari perlindungannya. Ternyata teman-teman tahu nggak kalau sunblock itu memberikan perlindungan broad spectrum atau seluruh lapisan atau jenis sinar ultraviolet dari UVA, UVB, dan UVC. Nah, di mana kalau sunscreen itu tentunya hanya melindungi dari sinar UVB saja. Artinya cara kerja sunblock
jauh lebih bagus atau mengcover secara keseluruhan dari paparan sinar UV. Dan perbedaan yang terakhir adalah dari kandungan produknya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa untuk sunblock itu ternyata kandungannya itu mengandung dari mineral. Seperti yang mengandung belakangnya dioksida, seperti titanium dioxide atau zinc dioxide. Yang dimana ternyata sunblock itu bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman yang memiliki jenis kondisi kulit yang sensitif, atau misalkan untuk anak-anak, ibu hamil, berjerawat, menyusui, dan lain-lain yang tentunya di sini kandungannya benar-benar kandungan mineral atau physical sunscreen. Artinya aman digunakan dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau sunscreen sendiri itu mengandung bahan-bahan kimia. Seperti kandungan benzon yang dimana di sini diperuntukkan untuk kulit-kulit yang memang sudah terbiasa atau tidak ada memiliki masalah terhadap penggunaan produk-produk kandungan pada skincare. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai SPF. Sebelum kita membahas lebih detail mengenai SPF, saya mau menjelaskan dulu, atau dari kalian sudah ada yang tahu belum SPF itu singkatan dari apa? Jadi SPF itu singkatan dari Sun Protection Factor, yang dimana SPF itu yang harus atau yang fungsinya sebagai melindungi kulit kita dari sinar matahari. Nah, di sini jenis-jenis SPF itu atau variannya itu banyak sekali, mulai dari SPF 15 sampai dengan SPF 80 bahkan lebih. Nah, perbedaannya dari nominal ada 15, ada 30 ataupun sampai 80 itu perbedaannya adalah dari lama jangkauan untuk masa perlindungan kulit kamu terhadap penggunaan sunscreen tersebut. Ya, jadi cara gampangnya adalah kalau kalian menggunakan SPF 15, artinya kalian memiliki jangkauan atau coverage penggunaan dari sun protection tersebut sebanyak 150 menit. Artinya sampai dengan 150 menit setelahnya, kalian harus reapply kembali. Dan cara gampangnya adalah nominal tersebut kalikan saja dengan 10 menit. Nah, itu adalah cara gampangnya. Jadi, kalau misalkan kalian menggunakan SPF 50, artinya perlindungannya sampai 500 menit. Nah, kalian kalkulasikan sendiri sampai berapa jam, artinya kurang lebih sampai 6 atau 8 jam adalah kalian harus reapply kembali atau sunscreen tersebut tidak bekerja atau sudah tidak bekerja secara maksimal. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas nih mengenai apa itu SPF, terus juga sediaan dari sunscreen itu sendiri, perbedaannya sunscreen sama sunblock. Nah, sekarang juga saya mau menjelaskan dari berbagai jenis tekstur dari SPF itu sendiri atau sunscreen. Jadi sunscreen atau sunblock itu sediaannya sekarang yang dijual di market itu banyak sekali. Ada yang bentuknya sediaannya spray, ada yang liquid, ada yang gel, ada yang stick juga. Jadi semua sediaan-sediaan tersebut atau variannya itu tergantung dari kebutuhan dan juga kondisi kulit kamu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai sun protection. Kalau kamu masih ada komentar ataupun pertanyaan seputar sun protection, silakan isi pertanyaan kamu di kolom komentar ya, yang nantinya akan saya jawab di video berikutnya. Nah, kalau gitu jangan lupa untuk di-like, di komennya, dan juga subscribe-nya. Karena kamu sedang menyaksikan Above Beauty.